Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pada tahun 2020, Presiden Joko Widodo memberikan arahan terkait dengan percepatan transformasi digital yang terbagi dalam 5 langkah. Yang pertama kita lihat pemirsa, yaitu segera lakukan percepatan akses dan juga peningkatan infrastruktur digital. Kemudian yang kedua yaitu peta jalan atau roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Dan yang ketiga adalah Presiden meminta agar integrasi pusat data nasional itu dipercepat. Dan yang keempat adalah bagaimana mempersiapkan kebutuhan sumber daya manusia yang bertalenta digital. Dan yang terakhir adalah persiapan hal-hal yang berkaitan dengan regulasi, skema pendanaan, dan juga pembiayaan transformasi digital. Terkait dengan peta jalan digital atau roadmap transformasi digital ini, Presiden Joko Widodo meminta untuk disiapkan di sektor-sektor strategis seperti di pemerintahan melalui e-government misalnya, kemudian layanan publik, bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan juga tentunya adalah penyiaran. Nah, pemirsa, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa secara garis besar peta jalan Indonesia Digital 2021 hingga 2024 mendatang ini akan memberikan penjelasan mengenai arah kebijakan, implementasi pelaksanaan dan juga target capaian transformasi digital Indonesia di 4 sektor strategis. Nah, apa saja 4 sektor strategis ini? Kita lihat. 4 sektor strategis ini adalah 4 sasaran, yaitu ada infrastruktur digital, kemudian pemerintahan digital, kemudian ada ekonomi digital. Nah, sejauh ini kan kita sudah tahu ya, ada banyak sekali e-commerce yang memanfaatkan e-wallet dan sebagainya. Dan juga ada lain terpenting masyarakat digital, yang mana masyarakat ini sudah terliterasi secara digital dalam penggunaan sistem digital yang ada di Indonesia saat ini. Nah, kemudian pemirsa, 4 sektor ini merupakan pendorong akselerasi transformasi digital dan tentunya dapat memperkecil disparitas antar wilayah. Tujuannya tentu adalah menyiapkan peluang era teknologi digital dengan mendorong produktivitas, kualitas kerja, dan juga tentunya adalah meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. Lalu jaminannya ini akan terciptanya ruang digital yang positif, ruang digital yang sehat, dan tentunya juga ruang digital yang aman bagi kita sekalian, serta meningkatkan kualitas pelayanan yang baik, efisien, dan tentunya adalah profesional. Nah, pemirsa, dalam penyusunannya ini Kementerian Kominfo melibatkan sejumlah mitranya, kementerian dan lembaga terkait yang termasuk juga adalah perwakilan sektor swasta dan masyarakat yang dilibatkan di dalamnya. Nah, kemudian pemirsa, agenda akselerasi transformasi digital nasional ini juga perlu tentunya didukung oleh pemerintahan dan tata kelola digital yang mumpuni dalam meningkatkan kualitas pelayanan yang baik, efisien, dan tentunya profesional. Tentu dibutuhkan komitmen dan dukungan dari pemerintah serta juga DPR. Nah, ada beberapa regulasi yang digodok agar menjadi payung hukum tersendiri dalam proses pelaksanaannya. Di antaranya, seperti yang Anda lihat, ini adalah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Perlindungan data pribadi ini sangat penting. Kenapa? Karena demi memastikan perlindungan terhadap data pribadi masyarakat, sekaligus untuk menjamin keamanan dan juga kedaulatan data kita secara nasional. Selain itu juga pemirsa, upaya bersama menyelesaikan RUU PDP ini pemerintah juga memegang teguh tentunya regulasi dalam pengembangan sektor digital. Regulasi lainnya ini juga adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah sektor pos telekomunikasi dan penyiaran atau Postelsiar ini sekaligus membuka ruang yang lebih luas untuk perkembangan, kemajuan, serta inovasi baru dalam rangka membangun dan mendukung transformasi digital lebih baik ke depannya. Ini juga termasuk di dalamnya adalah infrastruktur sharing, spektrum sharing yang memungkinkan agar efisiensi nasional ini menjadi lebih baik ke depannya. Nah, pemirsa, karena pentingnya akselerasi transformasi digital, Kemenkominfo juga berharap tentunya bahwa penyelenggaraan perseroan baik operator seluler ataupun juga industri pertelevisian nasional ini tidak harus membangun infrastruktur masing-masing, tapi juga menilai perlunya upaya kolaborasi diperlukan agar dapat membangun ekonomi digital di Indonesia.
Dan pemirsa, demikian paparan terkait dengan percepatan transformasi digital.